Baik, selamat pagi atau selamat sore untuk Anda yang kelas sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, em, kesempatan hari ini saya tidak bisa live untuk Zoom gitu ya, cuma saya kasih rekaman untuk video. Hari ini kita akan membahas tentang langkah yang kedua setelah di tahapan introduction. Pekan kemarin kita sudah mengenal apa itu software, apa itu software engineering, kemudian beberapa metode software. Di dalam mitos software juga kita sudah sampaikan bagaimana sebenarnya langkah-langkah dalam pembuatan software. Hanya pengantar gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih detail bagaimana proses dalam pembuatan sebuah software atau bagaimana kita bisa merekayasa sebuah software. Oke, di pembahasan kali ini kita akan masuk ke tahapan software development life cycle. Kemudian ada namanya software effort estimation. Cuman ini yang poin 2.2 kita akan skip begitu ya, uh, supaya kita bisa masuk ke target materi sesuai dengan RPS. Nah, di tahapan software development life cycle kita masuk ke tahapan proses gitu ya. Nah, di tahapan software development life cycle untuk subbab yang pertama itu kita masuk ke tahapan planning. Kemarin kita sudah sampaikan pengantar tentang software development life cycle. Nah, ada pertanyaan ketika Anda ingin memulai pembuatan sebuah perangkat lunak, itu sebenarnya kapan kita idealnya memulai atau inisiasi sebuah project dari software. Nah, kita bisa memulai project software ketika kita bisa melihat peluang dari digunakannya sebuah teknologi informasi yang hasil akhirnya bisa berupa software dari nilai bisnis yang ada di dalam perusahaan atau software tersebut gitu ya. Jadi kita bisa memulai ketika ada nilai bisnis, ada peluang bisnis di situ. Kemudian kita bisa membuat namanya sistem request. Di mitos software kemarin sudah kita sampaikan pengantarnya begitu ya. Jadi langkah pertama di tahapan planning ini kita membuat namanya sistem request. Jadi sistem request ini berisi nilai bisnis atau peluang yang bisa kemudian ada untuk diciptakan dari penggunaan teknologi informasi. Setelah sistem request kemudian dibuat, maka kita harus menilai kelayakan dari sistem request tersebut atau software tersebut gitu ya. Jadi langkahnya sistem request kemudian dinilai kelayakannya menggunakan feasibility analysis. Jadi ini digunakan untuk membuat keputusan apakah proyek tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Seperti kita tahu, software development life cycle itu dimulai di tahapan planning, kemudian analisis, desain, dan implementasi. Di mitos software kemarin juga kita sudah sampaikan gitu ya, bahwa di tahapan atau masing-masing tahapan itu memiliki output. Di tahapan planning itu nanti kita harus bisa menjawab mengapa kemudian kita membuat sistem ini gitu ya. Sehingga nanti dihasilkan outputnya berupa sistem request dan feasibility analysis. Sistem request ini melihat bagaimana peluang bisnisnya gitu ya. Nanti ada business value, baik yang tangible maupun intangible. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kelayakan atau feasibility analysis. Di sini kita bisa lihat begitu ya. Kemudian setelah seluruh kegiatan selesai di tahapan planning, artinya sistem tersebut layak untuk kemudian kita buat, kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu tahapan analisis. Di tahapan analisis ini kita harus menspesifikasi siapa, apa, kapan, dan bagaimana sistem tersebut bisa berjalan. Makanya
Kemudian outputnya bisa berupa requirement gathering atau software development life cycle, kemarin sudah kita sampaikan di mitos software, atau business process modeling, sehingga nanti bisa dilihat siapa saja yang terlibat begitu ya di dalam software tersebut atau pembuatan software tersebut. Setelah tahapan yang kedua selesai, baru kita masuk ke tahapan yang ketiga atau tahapan desain. Bagaimana kemudian sistem tersebut bekerja, bagaimana desainnya, program desainnya, kemudian user interface desainnya, kemudian data desainnya, gitu ya. Sehingga jelas nanti sistem ini bekerja seperti apa. Ada alur dan flowchart-nya begitu ya. Kita bisa menggunakan alat bantu menggunakan UML atau Unified Modeling Language untuk menentukan di tahapan desain ini. Kemudian setelah tahapan desain ini selesai, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan implementation, di mana di dalamnya nanti ada sistem construction. Jadi kita mengkonstruksi sistem yang sudah didesain tadi dengan tahapan coding gitu ya. Jadi kita mengcoding gitu ya. Kemudian setelah tahapan coding selesai, kita serahkan ke software tester gitu ya untuk diuji software tersebut ada bugnya atau tidak, atau ada errornya atau tidak. Kemudian setelah semua langkah kita lalui di tahapan testing, jadi tahapan testing ini kita uji mulai dari yang paling kecil. Kita ada namanya unit testing, kemudian kita integrasikan menggunakan integration testing. Kemudian ada system testing dan user acceptance testing. Setelah itu semua selesai, kita buat dokumentasinya, kemudian kita instalasi apakah berfungsi sesuai dengan teknologi yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, setelah selesai semua, baru kemudian kita maintenance gitu ya. Seperti yang kemarin kita sampaikan, di tahapan maintenance ketika ada usulan tentang update dari software tersebut, kita bisa mengulang langkah dari yang pertama. Seterusnya sampai berulang. Makanya dinamakan sebagai software development life cycle karena siklusnya seperti itu. Nah, di tahapan pertama ini atau tahapan planning ada outputnya berupa system request. Nah, minggu ini kita akan bahas secara detail apa itu system request. Saya pikir ini sudah dibahas di mata kuliah ANSI ya, jadi kita hanya memperdalam saja apa yang sudah dibahas. Jadi dalam sistem request ini kita bahas 3 hal ya. Sebenarnya ini bukan jadi patokan utama, cuman beberapa referensi termasuk di buku yang sudah saya sampaikan. Jadi ada 3 elemen penting yang akan kita bahas dalam pembuatan sistem request, yaitu ada business need gitu ya, yang pertama. Kemudian ada business requirement, kemudian ada di business value. Business atau need ini mendeskripsikan tentang alasan dibalik kemudian software tersebut dibangun gitu ya. Misalkan kita ingin membuat software karena ingin meningkatkan penjualan, ingin mengimprove market share supaya orang kemudian bisa mudah mengakses informasi, mengimprove customer service dan seterusnya gitu ya. Ini contohnya untuk yang bisnis. Kemudian untuk yang business requirement kita bisa melihat bagaimana kemampuan dari software tersebut ya. Artinya apakah kemudian software tersebut sesuai gitu ya dengan apa yang kemudian kita inginkan ya. Misalkan dengan menciptakan bagaimana orang bisa mengakses informasi secara online, bisa menangkap demografik user atau customer informasi gitu ya, dan seterusnya. Jadi business requirement ini bagaimana kemudian capability atau kemampuan dari bisnis tersebut bisa ditangkap dengan adanya software ini. Kemudian elemen yang terakhir ada namanya business value. Business value ini tentunya kita ingin melihat apa keuntungan dari software yang akan kita buat bagi organisasi gitu ya. Misalkan kita ingin menciptakan
penjualan dengan angka 3%. Kemudian kita ingin meningkatkan market share. Kita ingin mengurangi biaya operasional sebesar 10%. Kita ingin saving cost gitu ya. Menyimpan uang yang kemudian kita harusnya keluarkan menjadi lebih irit begitu, sejumlah $200.000 misalkan. Kemudian kita ingin menyimpan dari mengeluarkan sistem yang sekarang begitu ya, atau mengirit begitu ya, sejumlah $150.000. Nah, ini gambaran dari sistem request yang dibuat. Nah, ini ada contoh ya. Misalkan di sini kita akan membuat projectnya namanya Digital Music Download Project. Jadi ini sebuah perusahaan ya, perusahaan besar ingin mengajukan pembuatan software baru namanya Digital Music Download Project. Ada project sponsornya yaitu Vice President atau bagian marketing. Kemudian kita tentukan business need, kemudian business requirement, sama business value-nya apa. Misalkan business need-nya project ini kemudian diinisiasi untuk meningkatkan penjualan dengan menciptakan kemampuan untuk menjual digital musik download. Jadi kebutuhan bisnis ya. Kemudian business requirement-nya apa? Di sini ditentukan using the web or in-store kiosk. Jadi kita bisa menggunakan web atau kios yang in-store begitu ya. Kemudian customer bisa mencari bagaimana digital music download itu dibeli gitu ya. Jadi ada kebutuhan atau requirement-nya. Sehingga nanti fitur yang dihasilkan dapat berupa kita bisa mencari musik atau digital musik archive ya. Kemudian kita bisa mendengar contoh musiknya. Kemudian kita bisa membeli berdasarkan lagu atau musik tersebut. Jadi ini mirip dengan Spotify barangkali ya, seperti itu ya. Kemudian business value-nya apa? Apa yang kemudian kita ingin dapatkan dari keuntungan yang ingin kita dapatkan dari pembuatan digital musik download project ini. Misalkan di sini kita mendapatkan nilai $775.500.000 untuk penjualan dari individual musik download dan seterusnya. Ini gambarannya. Nah, kemudian misalkan ada case study ya, case study. Misalkan kita ingin membuat namanya online ATM system gitu ya. Ini gambarannya online ATM system gitu ya. Kita ingin membuat sistem request untuk online ATM system. Maka kita tentukan terlebih dahulu project sponsornya siapa. Misalkan namanya Margaret Mooney, Vice President of Marketing. Kebutuhan bisnisnya apa? Project ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan baru yang menggunakan internet dan memberikan layanan yang lebih baik ke pelanggan yang ada melalui layanan berbasis internet. Jadi kebutuhan bisnisnya seperti itu. Requirement-nya apa? Dengan adanya online ATM system, pelanggan dapat melakukan seluruh transaksi perbankan. Jadi nanti di dalam business requirement ini diharapkan ada gambaran fitur yang akan dibuat begitu ya. Misalkan fitur utamanya di sini ada pengecekan saldo, kemudian pengiriman uang, kemudian ada transaksi pembayaran tagihan. Bisa kita lihat di sini ya. Misalkan ada tadi ya fitur utamanya ada pengecekan saldo, kita bisa ngecek saldonya. Kemudian kita bisa mengirim uang, ada transfer uang. Kemudian kita bisa transaksi pembayaran tagihan ya, kita bisa mentransaksi pembayaran tagihan. Kemudian bisnis value-nya apa? Nah, untuk bisnis value ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada bisnis value yang keuntungannya itu intangible, artinya tidak terlihat, yang tidak bisa kita ukur secara nominal gitu ya. Misalkan bisnis value dari sistem request online ATM system ini yaitu memberikan keuntungan secara intangible atau tidak terlihat berupa apa? Meningkatkan layanan ke pelanggan.
kemudian mengurangi komplain dari pelanggan. Dengan adanya fitur ini, pelanggan tidak harus datang langsung atau kita bisa meningkatkan gitu ya. Kemudian tidak banyak komplain gitu ya. Kemudian untuk keuntungan yang terlihat gitu ya atau tangible itu kita bisa ukur secara nominal. Jadi teman-teman nanti bisa memprediksi berapa nominal atau angka yang dihasilkan dengan adanya online ATM system ini. Misalkan di sini keuntungan tangible-nya kita bisa mendapatkan transaksi keuangan dari pelanggan baru sejumlah $750.000. Kemudian transaksi keuangan dari pelanggan lama yaitu sejumlah $1.875.000. Kemudian pengurangan biaya telepon untuk melayani pelanggan dan seterusnya, ya. Nah, ini gambaran dari sistem request online ATM system. Saya kira sudah cukup jelas ya. Jadi ini sederhana saja. Begitu ya. Di sini ada ini gambaran sistem request online ATM system. Project sponsornya jelas siapa, bisnis need-nya apa sesuai dengan tujuan organisasi dengan dibuatnya online ATM system ini. Kemudian requirement-nya apa, kebutuhannya digunakan untuk apa. Kemudian nanti dihasilkan fitur utama ya. Kemudian nanti ada business value atau nilai bisnisnya yang dihasilkan yang terlihat tangible dan tidak terlihat itu atau intangible itu apa. Nah, tugas Anda ya, pekan ini kalian buat namanya sistem request ya. Sistem request dari apa? Sistem request dari calon judul final project yang akan Anda buat. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya rencana membuat final project apa, justru itu lebih bagus ya. Artinya teman-teman nanti tinggal membuat sistem request sesuai dengan contoh yang tadi sudah disampaikan, yaitu online ATM system. Gitu. Kemudian nanti intinya pikirkan baik-baik keuntungan yang didapat. Jadi nanti teman-teman harus perhatikan yang intangible apa, yang tangible apa. Nanti formatnya saya berikan di Drive atau di Waskita ya. Teman-teman nanti harus upload di sana. Jadi 1 minggu ini target kita selesai untuk sistem request. Jadi pertemuan pertama di minggu ini saya kasih video ini ya tentang tahapan planning dengan output berupa sistem request ya. Jadi kita belum masuk ke tahapan feasibility analysis atau analisis kelayakan. Kemudian teman-teman harus mengupload atau mengumpulkan tugas secara kelompok, ingat ya, kelompok yang sudah dibuat kemarin. Saya kira itu teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.